Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Pernahkah kalian melihat dan membaca teks media cetak? Bacaan di samping merupakan artikel dari buku tema 6, halaman 92 sampai 93 yang pernah dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang paling banyak digunakan dan dapat memberikan berbagai macam informasi. Mengenal pokok-pokok pikiran dalam teks media cetak. 1. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf yang disajikan. 2. Pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Dan yang ketiga, dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasa sendiri. Perhatikan contoh paragraf berikut. Embun terbentuk dari proses perubahan dari uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun biasanya terjadi pada malam hari, saat suhu udara sangat dingin. Saat udara dingin, udara tidak dapat ditampung. Itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Adapun kalimat utama di atas yaitu embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Sementara pokok pikiran di atas adalah proses pembentukan embun. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan yang sementara melaut. Tahukah kamu, ikan yang keluarga menikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Bagaimana sajakah model interaksi manusia itu? Yuk kita cari tahu. Interaksi antar manusia dengan lingkungannya merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Di Indonesia, pengaruh luas lautan dan samudra yang mengelilingi wilayahnya sangat berpengaruh besar dalam membentuk corak budaya, tradisi, kehidupan sosial, dan ekonomi. Hubungan interaksi timbal balik tersebut dapat terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Contoh interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Pernahkah kamu mengunjungi Bali? Selain pariwisata, Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Subak merupakan organisasi di Bali yang mengatur perairan sawah di Bali. Subak merupakan sarana pemersatu masyarakat Bali. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Berikut ini beberapa contoh lain aktivitas masyarakat dalam kehidupan sosial. Contoh pertama, aktivitas para penari dan pengiring musiknya pada pentas seni tari. Contoh kedua,
Aktivitas para pedagang ikan yang bertemu di tempat pelelangan ikan. Dan contoh ketiga, aktivitas para pelaku bisnis teknologi dengan para konsumennya dalam memperkenalkan produk-produk terbarunya. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan keluarga yang harmonis dan damai. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam terpenuhinya kehidupan keluarga dan masyarakat yang harmonis dan damai adalah saling terpenuhinya kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Bagaimanakah kewajiban, tanggung jawab, dan hak itu? Yuk kita cari tahu. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak warga masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai tempat tinggal. Setiap warga masyarakat yang menjalankan tanggung jawab dengan benar, maka akan mendapatkan hak. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, maka kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Contoh: 1. Kewajiban belajar dan mengerjakan tugas bagi siswa. Contoh 2. Setiap warga wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kesadaran sendiri. Contoh: 1. Mengerjakan tugas dari sekolah tepat waktu. Contoh kedua, memperbaiki keran air yang bocor untuk menjaga agar tidak terbuang sia-sia. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Contoh: 1. Hak mendapatkan pelajaran bagi siswa. Contoh kedua, hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman.